Good morning, Creative City Worship. Hi, how are you doing? Buat yang belum kenal, nama saya Franklin. Dan senang sekali kita berada di sini saat ini, at this very moment, untuk melayani semua saudara yang join in this online service. You are at the right time, at the right moment. I believe tidak ada yang kebetulan. I believe saudara ada di sini for a reason. And the word of God today will do something in your life. And I pray that God will touch each and every one of us supaya paradigma kita diubahkan. Pikiran kita mengenai Tuhan, konsep kita, kita lebih mengerti tentang bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita. Sehingga pemikiran kita bisa diubahkan, hati kita bisa selalu lebih dekat kepada Tuhan. Melanjutkan tema besar tahun ini, yaitu Closer, adalah kita yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan sebetulnya sudah ada bersama dengan kita, sudah dekat. He has done everything. Dia sudah melakukan segalanya. He's willing to die for you and me. He saved us. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya hina, kita yang tadinya tidak bisa melakukan apapun, Tuhan selamatkan. Tuhan angkat kita to be with Him. Dan Tuhan tidak melakukan ini is just a one way, no. Tapi tetap Tuhan mau berjalan bersama dengan kita melewati setiap apapun yang sedang kita hadapi. So, tahun 2020 mungkin merupakan tahun yang berat buat kita semua. It's been a tough year. Banyak dari kita udah kepengen selesai aja gitu, kayak tahunnya cepat berlalu gitu. But, kalau kita tidak belajar sesuatu, kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, I believe nothing's gonna be different di tahun 2021 ini gitu. Apakah kita memiliki harapan? Apakah kita tahu bahwa dengan vaksin everything's gonna be okay and back to normal? Apakah itu bisa menyelesaikan semuanya? We never know. I don't know what the future's gonna be. Tapi yang aku tahu bahwa Tuhan ada di sana sehingga kita bisa bersandar kepadanya. We can be closer to Him so that we can walk with Him dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari ini. So, ada satu ayat yang membantu saya untuk melewati tahun 2020 because it's been a tough year. It's a tough year for me. Dan ayat ini merupakan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kebenaran yang saya pegang. And I wanna share this message to all of you. Supaya mungkin teman-teman yang sedang menjalani atau mengalami hal yang sama seperti saya alami can get encouraged. Kita bisa memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Lalu sikap hati kita harus seperti apa sih? And at the end, what are we gonna do in this new year, tahun 2021? Let's get into the words. Mazmur 23 ayat 1. Banyak dari kita favorite this word. Tapi apakah kita betul-betul tahu arti dari meaningnya dari ayat ini? Kita baca sama-sama Mazmur 23 ayat 1. Ini adalah Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Today I just want to share bagaimana Tuhan show Himself, reveal Himself dalam kehidupanku personally di tahun 2020. Bagaimana Ia sebagai gembala, bagaimana Ia memelihara, Ia menuntun, Ia memberi pengharapan, Ia melindungi kami semua sekeluarga. Pemeliharaan Tuhan seperti di ayat yang kedua dibilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang memberi kita makan, baik itu secara rumput di sini berbicara tentang makanan, baik itu physical and spiritual. So I believe Tuhan selama tahun 2020, selama kita sedang berjalan dalam masa-masa yang sangat sulit, financially especially, Tuhan bisa menggunakan banyak orang untuk memelihara kita supaya kita tetap bisa makan. Baik itu literally, dengan menggerakkan hati-hati teman-teman di gereja untuk bisa saling support satu dengan yang lain, sending food, kirim makanan sini sana, to bless others, atau secara financially bisa membantu teman-teman yang lain. God can use anything dalam kehidupan kita. Dan selama 2020, God has shown bahwa Ia memelihara
kita. It's been very clear bahwa tetap sampai hari ini kita ada. It's only because Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia selain memelihara, dia menuntun kita ke jalan yang benar, membimbing kita. Jadi pengertian tentang Tuhan tahun 2020 somehow kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat at the right moment to show us bahwa ini yang Tuhan mau. Maksud dari ini semua adalah ini. Jadi pengertian kita tentang Tuhan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar tahu bahwa Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan kasih pengharapan. Sometimes seperti di ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. It talks about hope. Kita nggak tahu apakah this vaccine akan menyelesaikan semuanya dan semuanya akan kembali normal. Terus tiba-tiba balik aja. We never know what the future is gonna be. Tapi yang kita tahu pasti for me personally, for our family, for our church, bahwa Tuhan ada di masa depan kita, sehingga Ia yang memegang masa depan kita dan kita bisa bersandar kepada Dia. Ayat ini benar-benar show us role-nya Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Dia. Kenapa? Karena Dia Tuhan Allah yang melindungi. Di sini dibilang, ada satu ayat di Yohanes 10 ayat 11, kita baca sama-sama. Bagaimana Tuhan sebagai gembala itu melindungi domba-dombanya. We are kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan melindungi kita di Yohanes 10 ayat 11. Di situ dibilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, dia langsung pergi meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. In this verse, Tuhan benar-benar nyata. Tuhan bilang bahwa akulah gembala yang baik. I'm willing to sacrifice everything for you. I'm willing to sacrifice even my life for you. There's no greater love. Nggak ada cinta kasih yang lebih besar daripada seseorang yang mau mengorbankan nyawanya buat kita. Dan Tuhan lakukan ini just to save us. This is the real gospel. Ini adalah Injil yang sebenarnya. Dan kita harus memegang ini. Bagaimana Dia Tuhan, tapi Dia rela menjadi manusia. Dia Tuhan yang paling mulia, Dia rela menjadi sederhana. Dia punya segalanya, Dia yang ciptakan segalanya, tapi He's willing to let it all go. Dia mau meninggalkan semua itu, menjadi sederhana, masuk ke dunia. Cuman buat apa? Untuk saudara dan saya. He's there to save us from our sin, untuk menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang lama, supaya kita bisa hidup dan berjalan bersama Dia for the future. Tuhan yang gak terbatas, Dia masuk ke dalam sejarah manusia yang terbatas. Tuhan yang maha suci, Dia masuk ke dalam dunia yang penuh dosa, just to save us, untuk menyelamatkan kita semua. Dia yang maha adil. Tuhan itu Tuhan yang maha adil, tapi Dia mau masuk ke dunia yang penuh ketidakadilan. Bahkan Dia rela diperlakukan tidak adil sampai mati di kayu salib for you and me. Semua ini dilakukan kenapa? Agar Tuhan punya relationship dengan kita. Agar Tuhan mau we get closer to Him. Anak-anaknya mendekatkan diri kepada Dia sebagai Bapa, sebagai gembala yang baik. Supaya Ia bisa berjalan bersama dengan kita, lewatin setiap musim kehidupan kita. Immanuel kan, kita sering dengar Immanuel. Itulah artinya Allah bersama dengan kita. Allah beserta kita, berjalan bersama dengan kita. And tahun 2020, Tuhan benar-benar show this all dalam kehidupan aku personally. And He's been a very personal God to me. Makanya di sini dibilang gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dia di sini nggak dibilang Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalanya. Tuhan adalah gembala orang-orang yang mau mengikuti. No. Di sini dibilang Tuhan adalah gembalaku. He is a very personal God. Tuhan berjalan bersama dengan kita sesuai dengan musim kita. I believe each and every one of us punya masalah yang berbeda-beda, punya musim kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin di tahun 2020 has been the best year of our life
Mungkin buat orang-orang introvert ya, kita bisa stay home, nggak ketemu orang, and do everything. But Tuhan tetap ada dalam setiap musim kehidupan kita, baik itu baik ataupun buruk. Baik itu kita lagi the highest point in our life atau the lowest point, Tuhan ada. And He's personal. Masalahku berbeda dengan masalahmu, masalahnya berbeda dengan masalah, semuanya berbeda-beda. And yet Tuhan menjawab kebutuhan kita sesuai dengan apa yang sedang kita alami. So He's a very personal God for me di tahun 2020. Gembalaku. Now, penyertaan, tuntunan, perlindungan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita semua. Kalau kita bisa berada di sini saat ini, it's only because of His grace, karena Dia baik. Tapi apa semua yang baik terjadi pada kita di tahun 2020? Kenapa I can say that? Kenapa saya masih bisa bilang bahwa Tuhan baik di tahun 2020? Kenapa saya masih bisa bilang bahwa Tuhan melindungi kita? Kenapa saya masih bilang bahwa Tuhan memberi pengharapan, menuntun, memelihara gitu? Am I receiving all the very best di tahun 2020? Enggak. It's been a very tough year. It's been a very hard year. Dimulai dari operasi ayah saya, jantung, lalu bisnis, I'm in a hotel business. Jadi benar-benar langsung kena banget. Tidak ada income sama sekali sampai detik ini. Terus terakhir dengan COVID, kedua mertua saya kena COVID, masuk rumah sakit, dan kita nggak berdaya, dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. It's like kita benar-benar, it's like kita lumpuh, benar-benar nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Mau jenguk aja nggak bisa, karena langsung diblok. Sampai pada akhir tahun, mengawali tahun, tiba-tiba papa mertua saya juga jatuh. So it's been a very tough year. Tapi kenapa saya bisa bilang bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku? Bahasa aslinya takkan kekurangan aku adalah I shall not want. Bukan berarti Tuhan sudah memenuhi semua kebutuhan kehidupanku sampai berlimpah-limpah, sampai aku udah nggak ada kepengen lagi, sampai aku tidak perlu apapun lagi dalam hidup ini. Aku sudah penuh tercukupi gitu. It will be nice, right? Tapi it does not talk about that. Takkan kekurangan aku, bahasa aslinya adalah I shall not want. Bukan berarti Tuhan memberikan kita segalanya, tapi karena Tuhan sudah menjadi segalanya dalam kehidupan kita, sehingga our utmost desire, keinginan hati kita yang paling dalam adalah kehadiran Dia dalam kehidupan kita. Sehingga kebutuhan yang lain menjadi secondary. Let me give you an example. Contoh, istri saya bisa masak enak. Oke, she's a very good cook. Kita semua suka masakannya. Me and the kids, kita senang. Tapi kebahagiaan kita, our happiness, bukan terletak pada makanan yang dia buat. Dia bisa masak makanan yang paling enak, we'll be happy. Tapi kebahagiaan kita, our happiness, itu terletak pada kehadiran istri dalam kehidupanku. Jadi kita mau makan nasi telur, kita mau makan nasi garam, kita mau makan apapun yang kita apa aja yang kita punya di kulkas kita masak, I'm still gonna be happy. Why? Because aku makannya sama dia. Because I'm spending time bersama dengan dia. Kehadirannya dia jauh melebihi pekerjaan tangannya. Kehadirannya dia dalam kehidupanku, itulah sumber kebahagiaanku. Bukan apa yang dia bisa lakukan, bukan apa yang dia bisa berikan. So sama dengan kehidupan kita sama Tuhan. Harusnya kita menaruh kebahagiaan kita, ketenangan kita, semua apapun yang kita menjadi kesenangan buat kita, itu Yesus sendiri, kehadiran Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Bukan berkat-berkatnya, bukan pekerjaan tangannya. Jadi akan sangat mudah buat kita mengatakan, Tuhan, Engkau tetap baik. Walaupun aku sekarang dalam kondisi yang tidak baik, tapi karena Engkau berjalan bersama denganku, Engkau tetap baik dalam kehidupanku. Bukan berarti Tuhan berikan segalanya baru kita senang. No. Karena Tuhan adalah segalanya buat kita. That's what matters. Bukan berkat-berkatnya. Sometimes berkat Tuhan bisa menjadi penghalang kita untuk lebih dekat sama Tuhan sendiri. Sometimes Tuhan kasih kita berkat yang berkelimpahan,
And yet itu yang kita cari, itu menjadi apa ya, kalau kata bahasa ininya idol, itu yang menjadi berhala. Jadi kekayaan, kesuksesan, itu yang kadang membuat kita lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap tahu porsinya buat kita karena Tuhan mau jaga kita. Kita sebagai orang tua aja, kita nggak mau memanjakan anak kita. Kita mau anak kita supaya bisa belajar, supaya bisa sedikit tough, mandiri. Jadi kalau ada masalah kita nggak langsung, oh aduh ada masalah, anakku kasihan, let me handle it, semuanya aku ambil aja biar kamu nggak usah ngalamin apa-apa gitu. That boy atau that kid will be a spoiled little kid, sehingga dia grow up ketika ada masalah dia pasti langsung akan nggak tahu mesti ngapain gitu. Sebagai orang tua yang baik, kita tahu bagaimana kita harus memperlakukan anak kita. Tapi kita tidak pernah meninggalkan dia. Ketika ada masalah buat dia, kita ada bersama dengan dia. Tapi biarkan dia mengalami, biarkan dia belajar, biarkan dia tahu apa yang harus dilakukan, sehingga dia menjadi orang yang dewasa. Bukan cuma tambah tua aja, tapi dia dewasa juga. Jadi Tuhan juga melakukan hal yang sama buat kita. Jadi kebahagiaan kita bukan karena Tuhan memberikan segalanya, bukan. Tapi karena Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Jadi kalaupun ada masalah, kalaupun ada badai, kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan karena dia Tuhan yang jahat, no. Justru karena dia Tuhan yang baik. Sehingga kita bisa, it's just to shape us, untuk membentuk kita. Karena mujizat yang paling besar yang bisa terjadi adalah pertama, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, perubahan kehidupan kita. Perubahan karakter kita, perubahan pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berangkat dari pengertian yang benar, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, Tuhan tetap yang setia, dan kita bisa bersandar kepadanya sebagai gembala yang baik. Oleh sebab itu, moving forward, tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita mau baca di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini dikatakan berjalan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah yang kelam, sama seperti kita sekarang. We never know apa yang akan terjadi. Sepertinya semuanya is closing down on us. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi in this COVID. Mungkin kita kehilangan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan apapun itu. Dan sepertinya kita sedang berada di lembah, the lowest point of our life. I don't know apa yang saudara alami. Tapi di sini dikatakan terus berjalan. Jangan berhenti. Do not stop. Terus berjalan. Kita manusia, kita diciptakan for movement. We are created for movement. Sama seperti waktu Tuhan menciptakan dunia, didapati roh Allah sedang bergerak, sedang move, hovering around. Itu di awal. Lalu kita lihat pelayanan Yesus ketika dia melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. He's always moving forward, bergerak dari satu tempat, menyeberang ke danau, melayani yang lain, melayani baik kaum Yahudi maupun kaum bukan Yahudi, terus bergerak, menyembuhkan orang, melakukan mujizat ini itu, terus bergerak satu tempat yang lain. We are created for movement. Tapi once movement itu harus diberhentikan, once kita dipaksa untuk berhenti, that's when kita stress, that's when we are frustrated. Contohnya apa? Mobil. Sebuah mobil diciptakan untuk point A bergerak ke point B. So a car, sebuah mobil itu diciptakan for movement, untuk pergerakan. Nah, kita makanya bisa spend a lot of hours, kita spend waktu yang banyak, kita duduk di mobil enak melihat pemandangan. Kalau lagi road trip sama orang yang kita kasih, kayak bisa berjam-jam, itu nggak apa-apa, kita bisa duduk, lihat, menikmati pemandangan, angin, segala macam, berjam-jam pun nggak apa-apa. Tapi once mobil itu berhenti, stuck, macet, baru kita frustrated, baru kita pusing, baru kita kayak stress gitu kayaknya. We are created for movement. Sesuatu yang diciptakan untuk bergerak, ketika dipaksa untuk berhenti, itu akan mengakibatkan stres atau mengakibatkan frustrasi yang kita rasakan. Makanya ada ayat dibilang di Roma 12 ayat 2 dibilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. We need to always be moving. Bukan cuman physically moving, tapi dalam pembaruan pikiran kita, changing, karena kita diciptakan untuk bergerak. Nah, kalau kita sekarang berasa seperti lumpuh, we are stuck in one place, stagnan, letih, capek, bosan, it's normal. Frustration itu datang ketika kita sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Even this online service, kita udah benar-benar melakukan ini sudah berapa lama? Setahun loh, hampir setahun loh. Rasanya sekarang udah capek, udah letih, ya udahlah jalanin aja gitu. But now I wanna encourage you, please guys, keep on moving. In your life, keep on moving. In your ministry, keep on moving. Keep on striving. Terus berjalan. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan, jangan berhenti. Do not be stuck in one place. Terus bergerak. Terus mau belajar. Terus mau memperkaya diri kita atas pengenalan akan Tuhan. Kejar Tuhan terus. Jangan pernah berhenti. I wanna encourage you. Keep moving. Sama seperti ayatnya, waktu Petrus menyembuhkan orang lumpuh di Kisah Para Rasul 3. Mungkin saudara bisa baca sendiri, we don't have enough time untuk itu. Di sini saya rangkum kejadiannya. Waktu itu Petrus dan Yohanes lagi mau ke bait Allah. Nah, di ayat 2 di situ dibilang ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus digiring, diusung, dibawa, ditenteng, emang tas ditenteng, digotong. Nah, digotong oleh kedua orang temannya, ya kan? Kita imagining, kita berandai-andai. Tiap hari, di ayat kedua dibilang tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Ketika dia dibawa, dia ditaruh di situ untuk apa? Untuk meminta uang. Supaya, nah, nama gerbang di depan bait Allah itu namanya gerbang indah. Untuk meminta sedekah, ini di ayat 2. Untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi tujuan dia ada di situ untuk apa? Meminta sedekah, minta uang. Lalu Petrus Yohanes datang ke bait Allah. Terus di situ dilihat. Lalu orang itu menatap dia, dan orang itu meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Dia bilang, please, give me change. Ini sesuatu yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Dua temannya datang, gotong dia, bawa, karena dia lumpuh. Dia duduk di situ, ditaruh, minta-minta. Sore temannya datang lagi, angkat lagi, bawa dia pulang. Setiap hari melakukan itu. Sampai suatu hari Petrus dan Yohanes datang. Nah, ketika orang ini minta sesuatu, give me change, kasih aku uang. Lalu Petrus dan Yohanes bilang apa? Di ayat yang keempat. Waktu itu Petrus langsung lihat, Petrus bilang ke dia, lihat, look at me gitu, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu, ayat 5, menatap mereka dengan penuh harapan agar mendapatkan sesuatu. Tetapi Petrus berkata, Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Hal pertama yang diingini orang ini adalah uang. Tetapi ketika itu juga, saat itu juga, Petrus dan Yohanes gak bisa kasih. Dia bilang, lihat kita, emas dan perak kita gak punya. Kekecewaan yang harus dialami oleh si peminta-minta ini. Karena apa yang dia minta, apa yang dia mau, itu tidak diberikan. Tapi selanjutnya, something amazing happens. Petrus bilang, emas dan perak, aku gak bisa kasih kamu uang. Lalu dia kecewa kan. Tapi selanjutnya ada koma di situ. Petrus bilang, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu apa yang terjadi? Orang itu langsung sembuh. Dia pegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuat kakinya. Dia berdiri dan dia menari-nari. Dan dia melonjak kian kemari. Dan semua orang ngelihat itu. Apa yang diminta tidak diberikan, menghasilkan kekecewaan. Tetapi Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang orang ini inginkan. Kesembuhan. Kadang kita berasa bahwa kita, aduh Tuhan, aku butuh ini, aku butuh itu, dan Tuhan gak menjawab. Dan kita berhenti sampai di situ. Tuhan bukan Tuhan yang baik, Tuhan bukan Tuhan yang memelihara, Tuhan bukan Tuhan yang, balik lagi ke poin-poin yang sebelumnya. But yet Tuhan is planning, or Tuhan memberikan kebutuhan yang sebetulnya kita butuhkan, yang kita nggak tahu kita butuhkan. Orang ini pikir yang dia butuhkan adalah uang, tapi sebenarnya Tuhan menyediakan kesembuhan buat dia. So, apapun yang kita sedang alami saat ini, mungkin kita inginkan sesuatu dan kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Lord,
Aku butuh engkau, tapi engkau di mana? Aku butuh sesuatu, kenapa engkau nggak jawab? Know this, Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Mungkin apa yang kita minta nggak diberikan Tuhan, tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang sebetulnya kita butuh, yang kita nggak tahu kita butuhkan. Dan sadari ini, orang ini setiap hari selama bertahun-tahun dianterin temennya jalan untuk minta sesuatu. Digotong, duduk, minta sesuatu. Saya kebayang ada 2 temennya kiri dan kanan yang bawain dia sampai ke situ. Jadi terjadi sebuah sistem yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dan mungkin temen 2 ini mungkin dibagi juga kali hasil sedekahnya karena dia kan nganterin kan. Udah baik nganterin, jemput, pulang. Kalau nggak, mana ada sih orang yang mau setiap hari ngelakuin hal yang sama ya kalau nggak ada pembagian ya. Mungkin ada sistem yang terjadi, mungkin ya udah dibagi kali. At the end of the day dikasih uang. Sehingga ada sistem yang terjadi yang yang mendukung kebobrokan dan merubah mindset orang ini supaya yang dibutuhkan adalah uang, yang dibutuhkan adalah sedekah. Tapi dia tidak tahu sebetulnya yang dibutuhkan adalah kesembuhan. So look around you. Sometimes teman-teman kita di sekeliling kita adalah orang-orang yang mendukung sistem yang membuat kita hanya bisa terfokus kepada sesuatu yang kita pikir kita butuh. Padahal ketika Tuhan mau memberikan kita sesuatu yang jauh melebihi apa yang kita minta, that's when the system is broken. Mungkin kita perlu meninggalkan orang-orang yang terus drag us down. Mungkin kita perlu meninggalkan hal-hal yang terus mengkekang kita dalam kelumpuhan itu, sehingga kita terus berada di tempat yang nyaman, sehingga kita terus berada di comfort zone, sehingga kita terus berada di situ meminta-minta, dan kita pikirkan hanya kebutuhan kita cuman ini aja. Maybe we have to leave that behind supaya Tuhan bisa bekerja dan Tuhan berikan kesembuhan supaya kita bisa berjalan keluar dari kelumpuhan ini. I pray for each and every one of us saat ini yang sedang mengalami burnout, yang sedang mengalami kecapean, yang sedang mengalami ketidaktahuan akan masa depan. Know this, Tuhan adalah gembalamu. Oleh sebab itu, your utmost desire, keinginan hatimu yang terdalam haruslah menjadi Tuhan saja. Bukan pekerjaan tangannya, bukan berkatnya, bukan apa yang ia bisa lakukan, tapi biarlah Tuhan saja yang menjadi desire hatimu satu-satunya. Dia mampu, Tuhan bisa. He's proven it. Dia Tuhan yang memelihara, dia Tuhan yang membimbing. For me, dia Tuhan sudah membuktikan segalanya. For me, Tuhan telah berikan segalanya. Now I'm encouraging each and every one of you right now. Keep on moving, berjalan. Dan aku berdoa saat ini. Mungkin saat ini kita tidak memberikan apa yang saudara butuhkan. Tapi demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret yang hidup, aku berdoa ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini. Aku berdoa mujizat yang engkau inginkan, yang engkau bayangkan, yang engkau pikirkan selama ini boleh terjadi. But it needs for you to take up apapun itu dan berjalanlah. Jangan stay in that place. Saat ini kita mau melakukan perjamuan kudus. Biarlah ini menjadi peringatan kepada kita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. It is the gospel, Injil yang harus kita jalani setiap hari. Tuhan sudah has given everything for us dalam kehidupan kita. Biarlah we get closer to Him. Boleh kita siapkan roti dan anggur. And I will lead us into prayer. Aku nggak tahu, I don't know apa yang saudara sedang alami saat ini. Even though mungkin saudara sedang dalam keadaan yang paling berat dalam lembah kekelaman, atau saudara sedang mengalami suatu hal yang luar biasa. God has blessed you tremendously saat ini, sedang at the highest point in your life. I don't know. But remember, dalam setiap apapun itu, we need God. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita setiap hari. Tuhan sudah membawa kita sampai detik ini itu karena Tuhan sudah setia dalam kehidupan kita. And we are just so grateful. Hari ini aku mau berdoa buat teman-teman di sini. Yang pertama, buat teman-teman yang udah merasa jenuh, udah merasa bosan, yang udah merasa I'm tired of all of this. Aku mau berdoa saat ini
Sama seperti Petrus dan Yohanes berdoa. I pray for miracle. Mungkin teman-teman ada di rumah sedang nonton atau whatever situation yang saudara sedang jalani saat ini. I just want you to put your hands in your heart saat ini juga. Yang pertama buat teman-teman yang sedang mengalami ini semua dan membutuhkan breakthrough, membutuhkan mujizat Tuhan supaya kita nggak lumpuh lagi. I wanna pray for all of you. Yang kedua, mungkin teman-teman dari tadi dengerin ini semua dan berpikir bahwa siapa Tuhan yang seperti ini? Gembala yang seperti itu tuh seperti, wow, I just knew bahwa ada gembala, ada Tuhan yang mau berjalan dengan kita yang seperti ini. I want to pray for you yang hadir pada saat hari ini, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. I wanna pray. I want you to know my God. I want you to know my Jesus. And you will not regret it. Dia Tuhan Allah yang exactly seperti apa yang dia katakan. Dia adalah gembala yang baik. Let us bow our heads. Bapa, pagi hari ini, aku percaya semua perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripadamu saja. Dan aku percaya Engkau Tuhan yang berurusan dengan kami pribadi, lepas pribadi, dalam setiap apapun yang sedang kami alami, dalam setiap apapun yang sedang kami jalani. You are a personal God in our life. Terima kasih sudah merubahkan paradigma kita, merubahkan cara kita berpikir. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk mujizat Tuhan. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, Engkau tidak terbatas physical tempat Tuhan. Aku percaya mujizat-Mu masih terjadi saat ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mungkin aku tidak memiliki emas dan perak saat ini seperti Petrus dan Yohanes, tapi apa yang kupunya, I pray dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelumpuhan kita selesai hari ini dan kita bisa berjalan karena Engkau Tuhan yang memberikan mujizat. I pray for a miracle dalam setiap individu kita, dalam setiap teman-teman yang nonton ini, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap karir, dalam setiap kesehatan, dalam setiap kondisi hati. I pray for miracles saat ini juga Tuhan. Engkau mau jamah kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. I know you still do miracles Tuhan. Kalau Engkau sudah menuntun hamba-Mu sampai hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau Tuhan yang sama yang bisa menuntun teman-teman di sini Tuhan. Nyatakan diri-Mu Bapa untuk teman-teman yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. I pray saat ini Engkau mau hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka menaruh tangannya di hati mereka Tuhan. Mereka bilang bahwa Engkau Tuhan hadir Tuhan, masuk dalam hatiku Tuhan. Aku mau mengenal Engkau. Aku mau mengenal Juru Selamat seperti Engkau. Dan jawab doa mereka Tuhan saat ini Tuhan. Hadir bersama dengan mereka Tuhan. Untuk teman-teman yang belum mengenal Tuhan saat ini, can we say this prayer di dalam hati kita, ataupun kita ucapkan bersama-sama, kita semua di sini kita ucapkan, Tuhan Yesus. Ulangi kata-kata saya, Tuhan Yesus, aku mau Engkau hadir dalam kehidupanku. Aku mau Engkau menjadi raja dalam kehidupanku. Aku mau Engkau menjadi gembala dalam kehidupanku. Supaya apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan, apa yang aku senangi Tuhan, merupakan kesenangan-Mu juga Bapa. Aku mau Engkau Tuhan berdaulat atas kehidupanku. Take control over our life. Pegang kendali dalam kehidupanku. Engkau Tuhan Allah yang baik. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berjalan bersama dengan-Mu sebagai gembala yang baik. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saat ini kita mau melakukan perjamuan kudus. Aku percaya mujizat Tuhan ada. Aku percaya Tuhan hadir. Mari kita ambil roti. Roti ini merupakan lambang dari tubuhnya yang sudah diberikan kepada kita. He has done it all. Dia Tuhan yang mau mati untuk menebus dosa kita. Kita yang tadinya hina, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya nggak bisa lakukan apapun. Kita yang tadinya tersesat, kita domba yang tersesat. Dia gembala yang menuntun kita ke jalan yang benar. Dia mati buat kehidupan kita supaya kita peroleh kehidupan kekal bersama dengan Dia.
Cuman karena apa? Karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita mau ambil roti ini sama-sama, kita mau makan bersama-sama untuk mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you Jesus, udah mau mati untuk kehidupanku. Mari kita makan sama-sama roti ini. Kita mau ambil anggur yang merupakan lambang dari darah-Nya yang tercurah. Darah-Nya amat kuasa, sucikan dari dosa. Kalau mungkin saudara sekarang dalam keadaan sakit, aku percaya Tuhan masih bisa menyembuhkan kita. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan, sama seperti yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kita mau minum sama-sama anggur ini sebagai peringatan atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Darah-Nya sudah tercurah. Dia udah mati buat segala dosa kita, segala perbuatan kita di masa lalu, segala apa yang sudah kita lakukan. It's a fresh start hari ini. It's a fresh beginning. Kita mulai bersama dengan Tuhan. Mari kita minum sama-sama. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami tahu biarlah benih firman ini bisa bertumbuh di dalam hati kami yang subur, Tuhan. Biarlah ini bukan sebagai pengenalan, hanya informasi saja, tapi bisa merubahkan kehidupan kita, merubahkan paradigma kita, merubahkan pengenalan kita akan Engkau, Tuhan. Dan hamba-Mu bersyukur Engkau Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan kita. Engkau tetap setia dalam setiap apapun yang kami lalui, Tuhan. Engkau tetap Allah yang baik, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah kiranya Engkau senantiasa Roh Kudus berbicara, senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga Engkau bisa menjelaskan lagi tentang hal-hal apa yang mungkin masih menjadi pertanyaan dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang hadir dan berjalan bersama dengan kami. Teach us to be closer to you, God, agar kami senantiasa bisa mendekatkan diri kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih for everything that you've given us, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin teman-teman punya prayer request. Ada request doa yang teman-teman ingin kita doakan bersama-sama. I believe in the power of prayer. I believe kalau kita mendoakan bersama-sama, I believe Tuhan antara dua, Tuhan merubahkan konsep pemikiran kita dan Tuhan menjawab doa kita. Kalau ada teman-teman yang rindu untuk didoakan, ada tombol prayer request di salah satu di platform kita ini. Klik on it dan yakin bahwa kita akan berdoa secara private. Tahu bahwa semua doa-doa teman-teman di sini akan kami doakan secara private dan rahasia. Dan tidak ada, saudara bisa tenang bahwa kita akan menjaga kerahasiaan doa-doa saudara. Dan aku percaya akan kuasa doa. Kalau saudara-saudara mau rindu doa untuk didoakan, please press that prayer request supaya teman-teman di sini bisa mendoakan. Okay? Thank you so much for joining us this Sunday. Have a great Sunday. Semuanya Tuhan memberkati.